2393. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum licik dan berkata, "Ayo, wanita cantik, rias aku." Damar. Lilia menatap tajam ke arah Damar. Apa yang Titan katakan ada benarnya. Damar berkata, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Tindakan kita selanjutnya ini adalah sesuatu yang diputuskan secara mendadak. Meskipun di antara kelompok kita terdapat mata-mata, tapi informasi ini mungkin tidak akan tersebar keluar. Karena itu aku merasa cara ini dapat digunakan. Selain itu, hal terburuk, aku dan Titan sama-sama memiliki kekuatan untuk melindungi nyawa kita sendiri. Aku dapat melindungi Titan ketika dia menggunakan perangkat kerangka luar dari Big Jade miliknya itu dan menutupi agar dia dapat pergi dari sana. Aku sendiri adalah pemilik karakteristik magis, dan juga tidak akan terpengaruh oleh kekuatan kekuasaan. Jika aku ingin bersembunyi tentu masih tetap ada kesempatan. Kalau begitu, kalian harus lebih berhati-hati ya, ujar Lilia. Meskipun dia merasa sedikit khawatir, tapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Damar dan Titan ada benarnya. Tidak ada masalah dari ucapan mereka. Dengan cepat, Lilia langsung mengeluarkan kotak rias dan mulai merias wajah Titan. Titan sebenarnya dapat dibilang cukup tampan. Si sialan ini memiliki wajah yang halus dan tampan, benar-benar berbeda dengan si Guntur yang telah melahirkan dia. Bahkan bisa dibilang dua penampilan yang berbeda. Si Guntur itu memiliki kulit sedikit lebih gelap dan tubuh yang lebih kurus, selain itu wajahnya juga sangat cabul. Lilia merias wajahnya dan membuat Titan terlihat sangat mirip dengan orang biasa. Nyatanya, Titan tidak begitu menarik perhatian pihak Dewa Utama. Selama beberapa tahun ini, Titan juga hampir tidak pernah turun tangan. Terakhir kali dia turun tangan adalah ketika masih berada di Pegunungan Lagiri. Pada saat itu, Titan masih berada di tingkat Dewa Tengah saja. Dewa Utama mungkin saja tidak bisa menyangka, Titan dapat mencapai tingkat ekstrim level hanya dalam waktu sesingkat ini. Dalam hal peningkatan kekuatan, kelompok Damar dan yang lainnya ini sebenarnya memang membuat orang tidak dapat memprediksinya sama sekali. Karena hal itu juga, Titan tidak setenar Damar atau Lilia dan yang lainnya. Karena itu meskipun dia tidak dirias, seharusnya bukan masalah yang besar tapi demi keamanan bersama, lebih baik dirias saja dulu. Setelah selesai merias wajah Titan, mereka berdua langsung berangkat pergi dalam kegelapan malam dan bergegas menuju ke kota 1000 monster. Pintu gerbang kota 1000 monster. Para penjaga kota semuanya adalah ahli bela diri tingkat dewa bawah. Tapi mereka tidak dapat menjaga bagian manapun dari kota 1000 monster ini. Damar memiliki karakteristik jiwa, jadi sangat mudah untuk menemukan tempat untuk menerobos masuk ke dalam. Mereka berdua bergerak dalam kegelapan dan dengan cepat sampai ke tembok kota. Titan berkata, "Apa sekarang kita langsung bergerak?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Orang-orang yang menjadi tujuan pembunuhan kita juga bukan mereka-mereka yang berada di daerah pinggiran. Dengan kekuatan kutukan kamu saat ini, berapa banyak yang dapat kamu bunuh sekaligus?" Titan ragu-ragu sejenak kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hal seperti ini tidak mudah dihitung. Kalau dikira-kira mungkin sekitar 2000 sampai 3000 orang seharusnya aku bisa melakukannya. Untuk batasannya, aku juga tidak begitu mengerti, tapi setelah selesai mengerahkan serangan itu, aku takut aku tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri lagi." Damar tiba-tiba memandang orang ini dengan tatapan mengerikan dan bertanya, "Kamu sekarang juga sudah jadi abnormal seperti itu?" Tingkat dewa bawah. Bagaimanapun mereka ini adalah ribuan ahli bela diri tingkat dewa bawah, loh. Damar bahkan bertanya pada dirinya sendiri. Dirinya yang sekarang ini juga tidak dapat melakukan hal yang seperti itu. Titan terbatuk sejenak dan berkata, "Aku dan kamu adalah tipe yang berbeda. Kamu memiliki kekuatan tempur individual yang hebat sedangkan kekuatan kutukan milikku ini, secara terus terang adalah kekuatan pembantu. Dalam hal kecurangan, aku seharusnya adalah yang paling hebat." Damar tercengang, karakteristik unik memang benar-benar sedikit abnormal. Ditambah lagi sekarang Titan telah memasuki tingkat ekstrim level step 1. Ketika menghadapi para ahli bela diri tingkat dewa bawah, memang benar dia dapat melakukan penekanan secara besar-besaran. "Baiklah." Damar mengangguk-anggukkan kepala lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat 2 kali serangan. Setelah itu kita baru masuk ke dalam." "Oke," ujar Titan. "Tak." Damar menjentikkan jarinya ketika masih berada di tepi tembok kota. Di dalam kota,
lagi-lagi terdengar suara ledakan yang bergema. Malam hari ini, kota 1000 monster sudah ditakdirkan tidak bisa istirahat lagi. Di dalam kota terjadi ledakan yang kedua dan lagi-lagi ada banyak rumah yang mengalami kerusakan. Hanya saja, ledakan yang seperti ini, kekuatan membunuhnya sangat terbatas. Para ahli bela diri tingkat dewa bawah pada umumnya dapat bertahan dari ledakan ini. Palingan mereka hanya akan terluka sedikit, tapi sekarang ini, di dalam kota 1000 monster, jumlah ahli bela diri tingkat dewa sudah terlalu banyak. Ada berbagai kekuatan karakteristik yang berbeda-beda. Kekuatan karakteristik dari karakteristik atribut air dan karakteristik atribut kayu sama-sama memiliki kemampuan untuk penyembuhan. Mungkin para orang yang terluka itu juga dapat sembuh dalam waktu singkat. Setelah melakukan ledakan, Damar menarik Titan dan menjentikkan jarinya. Lalu mereka mendadak muncul di dalam kota. Damar mengubah penampilannya dahulu kemudian mereka berdua berjalan menuju ke arah pusat kota dengan secara terang-terangan. Suara ledakan itu membuat banyak orang keluar dari rumah mereka lalu berjalan dan berkumpul lagi di pusat kota sana. Jumlah orang di kota ini benar-benar sudah terlalu banyak. Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa mereka bisa mengenal setiap orang. Karena itu mereka berdua juga merasa tidak perlu takut. Tidak lama kemudian, Damar dan yang lainnya mengikuti arus orang-orang lalu berjalan menuju ke pusat kota. Beberapa tempat terjadinya ledakan dalam keadaan menyedihkan dan berantakan. Ada banyak orang-orang dengan karakteristik atribut air dan karakteristik atribut kayu yang diminta masuk ke dalam sana dan mulai merawat beberapa orang yang terluka. Di tempat terjadinya ledakan itu, berkumpul sejumlah besar orang. Jika dilihat sekilas, setidaknya telah berkumpul lebih dari 1000 orang, mungkin mencapai sekitar 2000. Damar menatap ke arah Titan lalu bertanya, orang-orang ini, apa kamu yakin bisa melakukannya? Jika ingin membubarkan para ahli bela diri tingkat dewa tengah ke atas, mungkin akan sedikit merepotkan. Tapi jika tingkat dewa bawah, aku dapat menjamin, aku akan membuat kelompok mereka musnah. Titan tertawa terkekeh-kekeh. Ayo pergi. Damar menarik napas dalam-dalam dan bertanya, kamu berencana melakukannya seperti apa? Seperti apa? Titan bergumam dengan suara kecil, aku bermaksud untuk membawakan mereka sebuah lagu kematian. Karena di sekitar mereka ada banyak suara bising, maka tidak ada yang memperhatikan percakapan mereka berdua. Juga tidak ada yang menyadari senyuman licik yang muncul di wajah Titan itu. Dan lebih tidak ada orang yang menyadari bahwa sebuah aura berwarna abu-abu sedang perlahan-lahan melayang ke kejauhan dalam cahaya malam yang redup. Kemudian, aura itu tersedot masuk ke dalam tubuh orang-orang yang berada di antara reruntuhan itu. Damar melihat ke sekeliling dengan perasaan gugup. Dia merasa sedikit khawatir mereka akan terekspos. Walaupun aura ini mengalir bercampurkan dengan aura yang ada dalam ledakan dan juga dalam kegelapan malam sehingga tidak mencolok sama sekali, bahkan meskipun dilihat dengan lebih teliti, mungkin tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi, bagaimanapun mereka berdua sedang melakukan sesuatu yang jahat. Damar tidak tahu harus berbuat apa. Yang untung adalah semuanya tampak seperti normal-normal saja. Aura berwarna abu-abu itu terus mengalir sampai ke dalam pusat kota. Setelah beberapa saat kemudian, dia merasa napas Titan menjadi sedikit lebih cepat dan pendek. Di seluruh wajahnya juga menunjukkan ekspresi seperti sangat melelahkan. Kira-kira hanya dapat sampai seperti ini saja, ujar Titan. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Damar. Ayo kita cari dulu tempat yang tidak ada orangnya. Titan berkata, untuk menyembunyikan aura kita. Bersambung. 2394. Kota 1000 monster sangat besar. Sekarang ini memang hanya ada sekitar 200.000 orang, tapi seluruh kota 1000 monster ini dapat menampung populasi puluhan juta. Bukan sesuatu yang terlalu sulit bagi mereka untuk menemukan tempat yang kosong. Dengan cepat, Damar membawa Titan memasuki sebuah gedung yang tinggi. Sekarang ini, para ahli bela diri tingkat dewa yang tinggal di sini umumnya lebih memilih rumah bertingkat rendah. Sehingga gedung tinggi seperti ini umumnya dalam keadaan kosong. Damar mencari sebuah ruangan lalu membuka pintu kamar yang ada. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam. Mereka tidak menyalakan lampu. Bagaimanapun sekarang masih malam hari. Jika mereka menyalakan lampu, tentu akan dapat menarik perhatian orang lain. Tempat ini adalah daerah gedung bertingkat tinggi dan tidak ada orang yang tinggal di sekitar sini. Damar berkata, selama kita menyembunyikan aura kita, seharusnya tidak akan ada orang yang datang untuk memeriksa tempat ini.
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Titan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku telah menandai mereka semuanya. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Awalnya aku mengira dapat menandai lebih dari 2000 orang, tapi sekarang aku hanya bisa menandai sekitar 1700 orang saja. Itu sudah menjadi batas maksimalku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengutuk dengan suara keras, sialan, para ahli bela diri tingkat dewa ini benar-benar mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan karakteristik. Pada saat dulu aku di Big Jade, ketika aku melenyapkan seluruh negara hanya dalam semalam, aku tidak memiliki masalah apapun. Damar tercengang dan berkata, lebih dari 1700 orang ya. Itu juga sudah cukup, jika kita datang beberapa kali lagi, jumlah itu akan menjadi puluhan ribu. Jadi, setelah kamu menandai mereka, kamu dapat membiarkan mereka mati. Kamu harus mencari cara untuk menutupi auraku. Nanti setelah semuanya selesai, lebih baik kita pindah ke tempat lainnya atau kemungkinan besar kita bisa terekspos. Damar menganggukkan kepala dan berkata, oke. Segera setelah itu, Titan duduk bersila di lantai. Kedua tangannya membentuk gerakan-gerakan yang sangat aneh. Dengan cepat, sebuah aura yang sangat jahat terpancar keluar dari seluruh tubuhnya. Benar, aura yang jahat, sangat-sangat jahat. Bahkan Damar saja dapat merasakan jiwanya seperti sedang bergetar dengan kuat. Dia melebarkan kelima jarinya. Dalam sekejap, hukum jiwa bergejolak dan menyelingkupi aura yang jahat itu. Sedangkan Titan tiba-tiba membuka mulutnya dan bergumam sendirian seperti sedang bernyanyi, waktu kalian sudah mencapai batasnya. Aku adalah pemandu jalan kalian menuju dunia lain. Jalan kematian adalah pintu masuk kalian. Kalian semua dilahirkan untuk menderita dan kehidupan yang kekal berada setelah kematian. Setelah kalian semua mati, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Setelah kalian semua mati, tidak akan ada lagi penderitaan. Setelah kalian semua mati, jiwa kalian akan menetap selamanya. Setelah kalian semua mati, kalian akan menjadi abadi. Kematian adalah tempat pendaratan terakhir kalian. Lagu pengantar kematian akan dialunkan untuk kalian semua. Pintu gerbang neraka terbuka, semua jiwa masuk ke dalam. Setelah nyanyian mistis itu keluar, kekuatan kutukan dari tubuhnya langsung menyebar keluar. Detik berikutnya, wajah Titan menunjukkan ekspresi kelelahan yang tidak berkesudahan lalu dia berkata, orang-orang yang sudah aku tandai sudah pasti akan mati. Cepat gendong aku, kita harus pindah ke tempat lain. Aku juga harus tidur sebentar. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, oke. Setelah itu dengan cepat dia menggendong Titan di punggungnya lalu segera menghilang dari gedung ini. Dia mengaktifkan karakteristik jiwa miliknya dan menghindari tempat yang ada banyak orangnya. Dia datang ke sebuah daerah yang relatif tinggi dan tidak berpenghuni di dalam kota lalu menemukan sebuah ruangan kemudian melempar Titan masuk ke dalam. Sebagian besar orang di tempat ini sudah digusur. Tapi di dalam ruangan masih tertinggal barang dalam jumlah banyak karena itu tidak masalah besar bagi mereka untuk tidur di tempat ini. Lagu yang tadi kamu nyanyikan itu, apa itu adalah mantra? Tanya Damar. Titan menggelengkan kepalanya dan berkata, biasanya kalau sedang tidak ada kerjaan, aku suka menulis lagu. Aku selalu merasa ketika harus menggunakan kutukan, harus ada sedikit perasaan ritual, karena itu, aku menulis lagu ini. Dengan kata lain, meskipun tidak bernyanyi juga tidak akan ada masalah, kan? Ujar Damar. Titan menganggukkan kepala dan berkata, seharusnya memang begitu. Termasuk juga ketika kamu melepaskan kutukan-kutukan yang sebelumnya. Sebenarnya kamu juga tidak perlu berceramah. Damar bertanya sambil mengingat beberapa adegan pertempuran Titan yang sebelumnya. Betul, Titan mengangguk. Kalau begitu, ngapain juga kamu nyanyikan itu? Ujar Damar dengan perasaan speechless. Rasa ritual, loh, kamu tidak mengerti. Titan berkata, apa kamu tidak merasa, ketika aku berceramah seperti itu, aku terlihat lebih seperti seorang master yang hebat. Damar akhirnya menyadari satu hal. Titan kadang terlihat mirip dengan Guntur, tapi sebenarnya dia lebih mirip dengan Iman. Ya sudahlah, kamu pergi tidur saja dulu. Aku akan berjaga di malam hari. Nanti besok kita buat serangan yang besar sekali lagi baru kita pergi keluar. Setelah itu lusa baru kita datang kembali. Ujar Damar. Titan menganggukkan kepalanya dan berkata, boleh saja. Hanya saja, besok kita tidak perlu mengambil risiko seperti ini lagi. Bukankah kamu bilang kita bisa berjalan-jalan di siang hari?
Nanti ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berpakaian putih itu, aku akan langsung menandai orang-orang itu terlebih dahulu. Dengan begitu juga dapat lebih menyebarkan jangkauannya. Setelah itu, aku tinggal diam-diam mengaktifkan kekuatan kutukan. Begitu saja sudah cukup. Indi adalah seorang ahli bela diri tingkat dewa bawah. Dia juga merupakan ahli bela diri tingkat dewa bawah yang tidak rukun dengan Din. Sekarang dia adalah anggota artileri camp. Semua orang tahu bahwa anggota artileri camp semuanya adalah orang-orang yang dipaksa untuk ikut berperang dan akan mati. Karena itu, di dalam kota 1000 monster anggota artileri camp juga tidak begitu dihormati. Dia merasa sangat sakit kepala. Pada saat ini, dia yang merupakan ahli bela diri tingkat dewa bawah ini ternyata ditarik ke tempat terjadinya ledakan dan disuruh untuk membersihkan sisa barang-barang bekas ledakan. Di sekelilingnya terdapat cukup banyak ahli bela diri tingkat dewa berpakaian putih yang berasal dari Istana Langit. Meskipun sama-sama adalah ahli bela diri tingkat dewa bawah, tapi orang-orang itu justru berdiri di samping mereka dan mengarahkan mereka sesuka hati untuk pergi ke bawah reruntuhan dan mengambil barang-barang yang tersisa di bawah. Indi tidak berani berkata apa-apa meskipun dalam hati merasa sangat marah. Bahkan dia memanggil satu persatu orang Istana Langit itu dengan panggilan, Tuan, seperti sebuah sanjungan. Masuk ke dalam lubang di bawah. Di dalam sana seharusnya ada sebuah manik-manik. Bawa keluar barang itu kemari, ujar seorang pria sambil menatap Indi dengan mata bangga dan sombong. Indi melihat ke arah lubang di bawah. Dia mengangkat tangannya dan bermaksud untuk menghantam lubang tersebut agar lubang tersebut dapat menjadi lebih besar. Berhubung dilihat dari sisi manapun, lubang itu terlihat seperti lubang anjing. Hei, jangan sembarangan menghancurkan tanah. Kalau kamu sampai menghancurkan barang itu, kamu bahkan tidak dapat membayarnya dengan nyawamu. Ahli bela diri tingkat dewa bawah dari Istana Langit itu langsung menendang Indi dan berkata, merangkak masuk ke dalam dan bawa keluar barang di dalam. Indi dalam hati mengumpatkan berbagai kata-kata mengutuk. Dia yang adalah seorang ahli bela diri tingkat dewa ini malah diminta untuk merangkak masuk ke dalam lubang anjing. Tapi dia tidak berani melampiaskan kemarahannya lalu dia membalikkan badan dan bermaksud untuk minta maaf. Tepat ketika dia membalikkan badannya, tiba-tiba saja seluruh tubuh ahli bela diri tingkat dewa bawah dari Istana Langit yang tadi menendangnya itu berhenti. Di bawah tatapan kaget Indi, tiba-tiba dari mata, telinga, hidung dan juga mulut pria itu mulai mengalir keluar darah segar. Bersambung, 2395. Mata Indi terbelalak sambil melihat pemandangan di depannya ini. Aneh sekali, benar-benar terlalu aneh. Seseorang yang beberapa detik yang lalu masih dalam keadaan baik-baik saja, tiba-tiba saja terdiam lalu darah mengalir dari mata, hidung, telinga bahkan mulutnya. Dan hal yang paling aneh adalah, orang ini menatap ke arah kejauhan sana bahkan dia menunjukkan ekspresi seperti sedang terpikat yang membuat Indi merasa kepalanya mati rasa. Ini, apa yang baru saja terjadi? Indi merasa bahwa kepalanya seperti dapat meledak kapan saja. Bro, pada satu titik tertentu, sosok orang ini mulai jatuh ke tanah dengan sangat aneh. Indi langsung menelan ludahnya. Dia sama sekali tidak bisa merasakan napas orang yang berada di depannya ini. Hal ini berarti orang itu telah mati. Entah karena alasan apa, sangat misterius dan juga aneh. Indi dalam hati merasa keputusasaan yang tidak berujung. Dia merasa nyawanya mungkin sudah akan berakhir. Orang dari Istana Langit, orang yang sejak tadi mengarahkan dia tiba-tiba mati. Dia merasa takut diminta pertanggungjawaban. Bro, lalu pada saat ini juga, satu persatu sosok mulai jatuh ke tanah dan menimbulkan suara yang bergema. Di tempat terjadinya ledakan, mulai berubah menjadi sangat sunyi. Indi melihat ke arah samping sana. Dia menyadari, satu persatu orang-orang dari Istana Langit mulai berjatuhan ke tanah. Cara kematian orang-orang ini bisa dibilang hampir semuanya sama. Semuanya mengeluarkan darah di bagian mata, hidung, telinga dan mulut mereka. Selain itu di wajah mereka terdapat ekspresi sedang terpikat sesuatu. Bahkan di sudut mulut orang-orang ini terangkat naik dan menunjukkan senyuman. Raut wajah yang mereka perlihatkan sama persis satu sama lain. Indi merasa dirinya seperti akan segera meledak. Orang-orang yang melihat adegan itu langsung berlari keluar karena ketakutan. Pada hari ini, lebih dari 1.700 orang meninggal begitu saja. Di malam ini, berita ini menyebar ke seluruh penjuru kota 1000 monster ini dan berbagai versi cerita mulai bermunculan.
Ada orang yang bilang ini adalah ulah karakteristik magis milik Damar, dapat membunuh ahli bela diri tingkat dewa dalam skala besar. Sedangkan ekspresi tertarik yang diperlihatkan setelah mati itu sangat mirip dengan kekuatan hukum dari karakteristik magis, yaitu hukum impian. Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa hal seperti ini hanya dapat dilakukan oleh karakteristik reinkarnasi, dan Wendy lah yang telah menyelinap masuk ke dalam kota. Hanya dalam sekejap, seluruh penghuni di kota ini menjadi panik tidak karuan. Di pusat kota, kediaman Dewa Utama, taman belakang. Dewa Utama sedang berdiri di depan seseorang. Di tubuh pria itu diikat dengan menggunakan rantai dan dia sedang duduk bersila di tanah. Dewa Utama menatapnya dengan pandangan tenang dan berkata, "Kali ini, kelihatannya kamu tersadarkan lebih lama dari sebelum-sebelumnya ya." Orang ini adalah Po, adik dari Dewa Utama, mesin pembunuh yang dimiliki Istana Langit. Dia menutup kedua matanya dan mengabaikan kata-kata Dewa Utama. "Tidak perlu berakting lagi." Dewa Utama berkata dengan nada suara tenang, "Kamu ingin aku mati tapi aku justru tidak akan mati. Apa kamu akan merasa putus asa?" Kali ini, sejujurnya, Damar memang membuat aku merasa sedikit ketakutan. Kecepatan peningkatan bocah satu itu sangatlah cepat, tapi aku juga akan segera pulih. Sedangkan aku, juga akan menginjakkan kaki ke dalam tingkat Nirvana Realm, menjalani umur yang sama dengan langit dan tanah ini, selamanya tidak akan mati dan menjadi abadi. Pada saat ini, Po tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah Dewa Utama dan berkata, "Sebelum sampai ke tahap terakhir, tidak akan ada orang yang tahu hasilnya." Dewa Utama memandang Po dan berkata, "Sebenarnya, sejak kamu menapaki kaki di jalan Dao pembunuh yang bagaikan orang gila itu, kemampuanmu itu juga termasuk sangat kuat. Aku merasa, kamu yang sekarang dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Damar dan yang lainnya. Bagaimana kalau..." Setelah berkata sampai di sini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau aku mengatur agar kamu ikut berperang saja?" Po memandang Dewa Utama dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh lalu berkata, "Aku tidak memiliki pilihan." "Benar sekali, kamu tidak punya pilihan. Selama sisa hidupmu, kamu hanya dapat menjadi pionku saja." Dewa Utama tersenyum tipis lalu berkata, "Kakakmu." Begitu mendengar bagian ini, tubuh Po mulai bergetar dengan hebat. Di wajahnya mulai muncul warna kegilaan. Dia menatap tajam ke arah Dewa Utama dan berkata, "Dalman, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, Yang Mulia." Pada saat ini juga, suara Agreya terdengar dari arah belakang dan berkata, "Yang Mulia, barusan saja, lebih dari 1.700 ahli bela diri tingkat dewa meninggal. Cara kematian mereka sama persis satu sama lain, semuanya berdarah dari mata, hidung, telinga dan mulut mereka. Tidak ada luka atau cedera lainnya, seolah-olah mereka mati secara mendadak." "Berapa banyak?" tanya Dewa Utama sambil mengerutkan keningnya. "Lebih dari 1.700 orang." Suara Agreya bergetar sambil berkata, "Jika dilihat cara kematian mereka, kelihatannya sangat mirip dengan cara kematian dari karakteristik magis." Karakteristik magis, Dewa Utama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan karakteristik ini sangat kuat ketika digunakan untuk melarikan diri atau kamuflase. Tapi kekuatan tempur kekuatan karakteristik ini masih rata-rata saja. Hampir tidak mungkin dapat digunakan untuk membunuh lebih dari 1.700 ahli bela diri tingkat dewa. Atau mungkin saja," dia merenung sejenak lalu berkata, "karakteristik reinkarnasi yang misterius itu, atau mungkin karakteristik takdir. Mereka mungkin dapat membuat hal seperti ini terjadi." Raut wajah Agreya perlahan berubah lalu bertanya, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Damar dan yang lainnya berada di kota. Jika waktu terulur terlalu lama, aku khawatir. Khawatir semua orang yang ada akan mati, tanya Dewa Utama sambil tertawa kecil. Agreya menganggukkan kepalanya. "Tidak perlu khawatir," Dewa Utama berkata, "kebetulan sekali, aku selama ini merasa sangat penasaran dengan karakteristik reinkarnasi dan karakteristik takdir. Kali ini kita melakukan ekspedisi timur, selain menggunakannya untuk membunuh Damar, aku juga memiliki tujuan yang lainnya. Aku justru ingin menangkap kedua orang yang memiliki kekuatan karakteristik ini hidup-hidup." Damar dan Claretta dapat mengubah penampilan mereka sendiri, tapi, nada suara Dewa Utama terdengar sangat tenang lalu berkata, "Kedua wanita itu tidak dapat mengubah penampilan mereka. Coba kamu periksa. Selain itu, mereka mungkin sedang bersama dengan Damar. Kamu periksa seluruh pria dan wanita yang sedang tinggal bersama. Untuk masalah ini,
seharusnya tidak sulit dilakukan. Dewa Utama merasa dia tahu segalanya tentang tim Damar, tapi dia melewatkan tentang karakteristik kutukan. Dia mengabaikan tentang Titan, sedangkan karena kelalaian dia ini justru membawakan banyak masalah untuknya. Agreya pergi untuk memeriksa apa yang diperintah Dewa Utama. Pada malam hari itu, semua pria dan wanita yang tinggal bersama-sama dikumpulkan oleh orang-orang dari Istana Langit dan berkumpul di sebuah lapangan. Dan pada siang hari itu dan juga malamnya, di dalam sebuah gedung tinggi, lagi-lagi terdengar senandung lagu yang dinyanyikan dengan suara nyaring. Siang hari dan malam hari, masing-masing lebih dari 1.700 orang meninggal. Hanya dalam waktu 2 hari yang pendek ini, lebih dari 5.000 ahli bela diri tingkat dewa bawah dari Istana Langit sudah terbunuh. Siapa yang tidak rugi? Dulu, ketika Damar datang ke ibu kota kerajaan untuk menyelamatkan Asteria dan Hoshi di dalam keadaan pertempuran yang seperti itu, orang-orang Istana Langit yang terbunuh hanya sekitar 1000-an ahli bela diri tingkat dewa saja. Karakteristik kutukan milik Titan ini langsung membuat pihak Istana Langit kewalahan. Dalam hati seluruh warga kota 1000 monster ini penuh dengan kepanikan, terutama para ahli bela diri tingkat dewa bawah dari Istana Langit. Karena semua orang yang tewas itu semuanya adalah orang-orang dari Istana Langit. Selain itu semuanya adalah para ahli bela diri tingkat dewa bawah. Bersambung, 2396. Semua orang yang meninggal itu adalah ahli bela diri tingkat dewa bawah. Selain itu mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari Istana Langit. Hal ini membuat para ahli bela diri tingkat dewa di Istana Langit merasa sangat ketakutan. Tentu saja, bukan hanya mereka yang merasa cemas tetapi para ahli bela diri tingkat dewa yang berada di daratan magna sana juga merasa takut. Mereka semua mengetahui dengan sangat jelas bahwa orang yang melakukan semua ini adalah Damar dan yang lainnya. Meskipun saat ini yang diserang adalah orang-orang dari Istana Langit sana, tapi siapapun juga tidak tahu kapan kematian ini akan datang menimpa mereka semua. Sekarang ini, dalam 2 hari sudah meninggal 5.000 orang. Jumlah orang mereka sekarang juga hanya sekitar 200 ribuan orang saja. Kalau menunggu lagi selama beberapa bulan, maka nyawa mereka semua dapat terselesaikan. Para ahli bela diri yang dapat hidup sampai tingkat seperti ini tidak ada yang ingin mati. Sekarang ini, Damar dan Dewa Utama sudah benar-benar berada di pihak yang berlawanan. Sedangkan Dewa Utama memaksa mereka untuk memilih salah satu pihak. Kebanyakan orang berpikir bahwa kesempatan menang Dewa Utama akan lebih tinggi karena itu mereka semua memihak ke Dewa Utama. Bukannya tidak ada orang yang memilih memihak Damar mereka, hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Sekarang, sebelum pertempuran itu dimulai, satu persatu kelompok mati terlebih dahulu. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Pada hari itu juga ada orang yang berniat melarikan diri. Hanya saja mereka semua justru langsung dipenggal di tempat oleh penjaga pintu Istana Langit. Hal ini tentu saja mengejutkan kebanyakan orang. Tapi dalam gelombang yang pertama ini, moral mereka sangat terpukul. Semua orang yang tersisa ini tidak ada satupun yang dapat tidur dengan nyenyak. Di pusat kota, kediaman Dewa Utama. Raut wajah Agreya menjadi sangat buruk dan berkata, "Sejak kemarin malam, semua pria dan wanita yang tinggal bersama-sama sudah aku kumpulkan di alun-alun kota dan tidak ada fluktuasi energi antara mereka. Tapi hari ini, lagi-lagi meninggal sekitar 3.400 orang. Selain itu mereka hanya memilih menyerang orang-orang dari Istana Langit saja. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Agreya. Dalam sekali serangan membunuh lebih dari 1.700 orang. Sepertinya itu adalah batas maksimal mereka. Dewa Utama berkata, "Damar, oh, Damar, kamu selalu saja dapat membawakan keterkejutan untukku berulang kali. Kelihatannya, aku memang sudah tidak bisa membiarkanmu terus bertumbuh lagi. Sehari saja kamu bertumbuh, di dalam hatiku semakin lama semakin gelisah sampai tidak bisa makan dan tidur yang tenang." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Paman Gafri dan berkata, "Berapa lama lagi waktu yang aku butuhkan untuk bisa pulih?" "Hanya tersisa sekitar 5 hari lagi." Paman Gafri berkata, 5 hari kemudian, tubuh Dewa Utama pasti akan pulih sepenuhnya." 5 hari ya, kematian orang pihak kita mungkin akan lebih dari setengah. Selain itu, jika mereka mempercepat frekuensi mereka, takutnya, setelah berkata sampai di sini Agreya lanjut berkata, kerugian kita akan menjadi puluhan ribu, atau bahkan. "Tunggu saja 5 hari lagi." Dewa Utama berkata, "Ketika aku pulih sepenuhnya, saatnya untuk ekspedisi timur."
Agreya menggertakkan gigi dan menganggukkan kepala lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan terus menyelidikinya, mencoba mencari dan menemukan mereka." Di sisi lain, pada saat ini Damar telah membawa Titan meninggalkan kota 1000 monster. Mereka tiba di lubang yang mereka gali itu. Ketika melihat Damar dan Titan datang, Lilia dan yang lainnya menghela napas lega dan bertanya, bagaimana keadaannya. "Tidak begitu bagus." Lalu Titan berkata dengan senyuman sedikit angkuh, "Kita baru berhasil membunuh sekitar 5.000 orang saja. Tempo kali ini sepertinya agak sedikit lambat." Setelah kata-katanya itu turun, Lilia dan yang lainnya langsung membeku di tempat. Kirin langsung berkata, "Kamu pasti membual lagi. Ini baru juga 2 hari, kamu bilang kamu dapat membunuh 5.000 orang ahli bela diri tingkat dewa. Damar saja tidak dapat melakukannya. Damar itu hanya bisa membunuh 1 per 1 orang. Bagaimana bisa dia dibandingkan denganku?" Titan berkata sambil mencibir, "Jika kekuatan kutukan meledak keluar, akan langsung bisa membunuh 1 daratan. Kamu yang memiliki kekuatan karakteristik sampah itu memang tidak dapat memahami betapa mengerikannya aku yang memiliki kekuatan karakteristik paling ganas di antara semua karakteristik unik yang ada." "Damar, apa benar yang dikatakan si pembual satu ini?" tanya Kirin sambil menatap ke arah Damar. Damar terbatuk sejenak lalu berkata, "Dia memang tidak membual. Dia benar-benar berhasil membunuh 5.000 orang ahli bela diri tingkat dewa." "Wah, gila kamu." Kirin merasa sedikit tertekan dan berkata, "Bagaimana orang satu ini bisa jadi begitu kuat?" Titan berkata dengan wajah penuh bangga dan puas, "Jika bukan karena aku memiliki masalah dengan riasanku ini dan harus kembali untuk memperbaikinya, malam hari ini aku masih dapat menambahkan jumlah 1.700 orang lagi." "Berhenti membual lagi." Damar melihat dengan tatapan sebal lalu berkata, "Lilia, kamu bantu Titan untuk memperbaiki riasannya dulu. Setelah itu baru bantu sembuhkan dia. Konsumsi Qi dia terlalu besar. Nanti setelah dia pulih, kita akan langsung berangkat malam-malam." "Oke," ujar Lilia sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kalau begitu, aku ikut pergi bersama kalian saja." Lilia berkata, "Jika tempat persembunyiannya bagus, aku dapat langsung menyembuhkan dia di tempat. Dengan begitu efisiensinya juga akan lebih tinggi." Damar merenung sejenak lalu berkata, "Aku rasa begitu boleh juga." Pada malam hari itu, Damar membawa 2 orang itu dan kembali lagi ke kota 1000 monster. Karakteristik magis, dikombinasikan dengan karakteristik vitalitas dan karakteristik kutukan. Selama 2 hari berikutnya, seluruh kota 1000 monster benar-benar hampir gila. 3 kali dalam sehari, setiap kali, ketika jumlah orang yang meninggal sedikit, palingan hanya sekitar ratusan saja tapi ketika banyak bisa mencapai ribuan. Lalu setelah 2 hari berikutnya lagi, jumlah orang dari Istana Langit yang terbunuh di kota 1000 monster sudah melebihi dari puluh ribuan orang. Tapi yang paling membuat Agreya sangat tidak berdaya adalah dia masih belum mendapat petunjuk apapun. Kekuatan kekuasaan sama sekali tidak dapat digunakan untuk melacak jejak Damar dan yang lainnya. Kekuatan karakteristik milik Titan benar-benar sangat aneh. Mereka ingin mencoba untuk bertahan tapi mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk menghalanginya. Pada saat ini, di kediaman Dewa Utama, Agreya menggertakkan giginya dan berkata, "Yang mulia, dalam 3 hari, kerugian kita bertambah lagi 10.000 orang. Selain itu, yang paling penting adalah akhir-akhir ini banyak orang yang merasa panik dan gelisah. Semakin lama semakin banyak orang yang ingin melarikan diri bahkan meskipun kita mengancam dengan memenggal mereka juga semakin kesulitan untuk menahan mereka. Bahkan sebelum perang dimulai, hati orang-orang sudah tercerai-berai. Dewa Utama tahu betul bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang baik untuk peperangan ini. Kita berangkat menuju ke daratan Oirtir." Dewa Utama menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini juga akan memakan waktu selama beberapa hari. Aku terlalu meremehkan kelompok Damar ini. Awalnya aku mengira bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi tapi jika dilihat-lihat keadaan sekarang ini, kita mau tidak mau harus memajukan waktu ekspedisi timur kita." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, "Sebelum kita tiba di daratan Oirtir, tubuhku juga dapat pulih sepenuhnya. Jika memang demikian, sampaikan perintah pada semua orang untuk meninggalkan tempat ini, kita mulai ekspedisi timur." Raut wajah Agreya langsung berubah menjadi senang dan berkata, "Kapan, Yang Mulia? Semua perbekalan nanti akan dijarah di sepanjang perjalanan." Nada suara Dewa Utama terdengar sangat tenang lalu berkata,
berkemas dengan ringan dan pergi ke tempat pertempuran, langsung bergerak menuju ke arah daratan Oertir. Bersambung, 2397. Setelah mengatakan itu, di dalam matanya dapat terlihat cahaya dingin yang menyebar ke seluruh arah lalu berkata, para kelompok binatang buas ini telah mengepung kota selama berhari-hari. Aku merasa kesal setiap kali melihat mereka. Selama ekspedisi timur, gunakan darah para binatang buas itu sebagai ritual upacara pengorbanan. Siap, Yang Mulia. Agreya seperti merasa melepas beban yang berat lalu dia bergegas menerjang keluar. Perintah terus-menerus diturunkan pada orang-orang. Pada hari ini, akhirnya semua orang dapat merasa seolah-olah mendapat pengampunan dan penyelamatan. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal di kota 1000 monster ini lebih lama lagi. Daripada mereka menetap di sana dan mati secara misterius, lebih baik langsung mati dalam pertempuran saja. Sedangkan di antara kerumunan itu, Damar dan Titan juga mendapat kabar ini. Damar dalam hati menghela napas panjang. Dia tahu bahwa pada akhirnya, mereka sampai juga ke tahap ini. Dia dengan cepat kembali ke ruangan tempat Lilia berada. Setelah itu dia membawa Lilia dan Titan menuju ke area luar kota 1000 monster. Di luar kota 1000 monster, di dalam lubang bawah tanah, Damar membawa Titan dan Lilia kembali lagi kemari. Kirin dan yang lainnya melihat mereka kembali dan dengan cepat bertanya, bagaimana dengan kali ini? Kita berhasil membunuh beberapa lagi. Tapi kita tidak bisa terus menetap di sini lebih lama lagi. Ujar Damar. Ada apa? Tanya Wendy. Dewa Utama, bermaksud untuk melakukan ekspedisi timur. Damar berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Damar membuat semua orang bungkam. Sudah lewat sekitar sebulan sejak mereka semua keluar. Bagi daratan Oertir yang sangat luas itu, waktu 1 bulan, informasi yang ada sudah dapat menyebar ke seluruh daratan Oertir, tapi Damar tidak tahu seperti apa proses untuk mengundurkan diri. Tapi sekarang ini, tidak peduli apapun yang terjadi, dia hanya bisa bergerak maju terus seperti ini. Selanjutnya, dia hanya dapat menghadapi perang yang dibawa mereka. Pada saat yang sama, di kota 1000 monster, di kaki gunung pegunungan Lagiri, satu persatu sosok orang sedang berkumpul di tempat ini. Di tubuh mereka masing-masing, termasuk juga mereka yang berasal dari daratan Magna itu, semuanya dengan seragam mengenakan baju zirah. Pola pada baju zirah itu bervariasi satu sama lain. Meskipun selama beberapa waktu ini, lebih dari puluhan ribu orang telah dibantai oleh Damar dan Titan, tapi ahli bela diri tingkat dewa yang datang ke tempat ini untuk melengkapi posisi tersebut tetap saja bukan jumlah yang sedikit. Sampai sekarang ini, pasukan tingkat dewa tetap saja memiliki 20 batalion dan 210.000 orang. Hesperora berdiri di tempat yang paling depan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju zirah berwarna perak. Tapi di dalam bola matanya, terdapat kilatan cahaya dingin. Dia melihat ke arah kiri dan kanan berulang kali. Para pemimpin dari setiap batalion adalah para ahli bela diri tingkat ekstrim level. Di bagian paling atas, di sebuah tandu yang berukuran besar bagaikan istana itu, Dewa Utama sedang berdiri di atas pagar dengan wajah bangga. Di belakang punggungnya dia sedang memikul sebuah pedang panjang. Ini adalah pedang miliknya yang bernama Sky Conqueror. Matanya perlahan-lahan menyapu semua orang yang ada di bawah sana. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Bibirnya terbuka sedikit dan berkata, Jenderal Langit, siap berperang. Para Jenderal Langit Istana Langit yang tersisa masih ada sekitar 90.000 orang. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan suara raungan yang keras. Jenderal Langit, siap berperang. Raungan tadi bergema sekali lagi. Pada saat yang sama, dari tubuh Dewa Utama mengalir sebuah aura yang menyebar ke seluruh arah. Di bagian bawah, pupil mata Hesperora sedikit menyusut. Dia merasa bahwa orang-orang yang berada di belakangnya tiba-tiba mulai menjadi bersemangat seakan-akan darah mereka sedang mendidih. Saat ini, kebanyakan dari mereka sedang mengepalkan tangan mereka dengan sangat kuat sampai urat-urat mereka dapat terlihat. Apakah ini adalah kekuatan dari kekuasaan perang? Hesperora menarik napas dalam-dalam. Pasukan tentara yang terbentuk dari 200.000 ahli bela diri tingkat dewa adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah manapun. Dalam pertarungan kali ini, seluruh ahli bela diri tingkat dewa dari daratan Magna dan seluruh wilayah yang berada di bawahnya, sedang berkumpul di tempat ini. Bahkan pada saat dulu ketika masih terdapat 12 kekuatan utama, juga tidak pernah mencapai tingkat yang menakutkan seperti ini. Damar, Hesperora bergumam dengan suara kecil dan berkata,
mungkin saja Dewa Utama tidak perlu turun tangan langsung. Dengan barisan yang seperti ini, kamu juga tidak akan bisa melawannya. Dewa Utama justru perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke arah semua orang. Lalu dia berjalan di pagar selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, dia berkata dengan perlahan, sejak terbukanya Stargate sekitar 10 tahun yang lalu, kedamaian yang menjadi milik daratan Magna telah dihancurkan. Orang-orang yang seharusnya sudah lama mati itu tiba-tiba muncul kembali ke permukaan, ingin mencoba mencari harapan dari daratan Magna. Konyol, harapan apa? Orang itu tidak berhasil melakukannya. Lalu dia memilih seseorang, satu pria yang bernama Damar. Orang itu adalah orang dari luar, orang yang berasal dari dunia lain. Si Hesperos itu benar-benar sangat konyol. Bisa-bisanya dia ingin menggunakan orang dari dunia lain itu untuk mengalahkanku, bahkan membunuhku. Kemudian dia ingin menyerahkan dunia kita ini pada orang lain begitu saja. Hesperos, dia memang orang yang pantas mati. Bahkan kematiannya tidak dapat membayar kejahatan yang dia lakukan. Di bagian bawah, Hesperora menjadi muram. Kedua tangannya digenggam dengan sangat erat dan dalam matanya tiba-tiba muncul perasaan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Sedangkan pada saat ini, suara dari Dewa Utama masih saja bergema dan berkata, dia memilih seorang pria dengan bakat yang cukup bagus. Bocah satu itu datang ke dunia ini dan terjadi pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Di daratan Magna kita ini, berulang kali terjadi kematian para ahli bela diri tingkat dewa bahkan dalam jumlah besar. Sebelum dia datang ke dunia ini, kehidupan kita semua relatif stabil. Para ahli bela diri tingkat dewa kita dapat menikmati kehidupan yang makmur dan berlimpah. Tapi orang satu ini, pertama-tama dia menghancurkan pegunungan Lagiri, kemudian melenyapkan daerah perlindungan di daratan Lyons, berkali-kali memprovokasi terjadinya perang di berbagai tempat. Setelah itu dia menyelinap masuk ke dalam Istana Langit, bahkan meledakkan dan menghancurkan semuanya termasuk 3 daratan di Istana Langit. Setelah berkata sampai di sini, suara Dewa Utama tiba-tiba berubah menjadi lebih keras lagi dan dia berkata, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi orang seperti dia ini? Ekspedisi Timur, Ekspedisi Timur, Ekspedisi Timur. Di bawah pengaruh dari kekuasaan perang, orang-orang yang berada di bawah mulai meraung dengan suara keras dan mereka meraung dengan sekuat tenaga seakan-akan dapat mengoyak tenggorokan mereka. Termasuk juga artileri camp yang berada di belakang Hesperora. Darah mereka semua seperti telah tersulut api. Benar sekali, Ekspedisi Timur. Kita semua harus melakukan Ekspedisi Timur. Kita harus membunuh dan memusnahkan para penyusup itu, para orang luar itu, bersama dengan mereka yang bersekutu dan bekerja sama dengan orang dari luar itu. Kita harus membalaskan dendam rekan-rekan kita yang telah mati itu dan membalaskan dendam demi kampung halaman kita. Jika dilihat lagi, ini sangat konyol. Pada saat ini, Dewa Utama melihat ke arah semua orang dengan tatapan mata yang panas lalu berkata, si Damar itu mengatakan ingin menciptakan sebuah dunia di mana setiap orang setara dan sederajat. Pertanyaanku adalah, untuk apa? Kita semua adalah para ahli bela diri tingkat dewa. Kita semua telah bekerja keras untuk bisa mencapai ke tingkat ini. Masa kita harus dihukum hanya karena kita membunuh beberapa orang biasa? Bersambung, 2398. Atas dasar apa? Orang-orang biasa itu hanya semut-semut di tanah. Memangnya kenapa kalau kita bunuh beberapa dari mereka? Atas hak apa Damar datang kemari dan ingin merubah aturan itu? Dia itu sedang berusaha untuk mencabut seluruh hak yang kita miliki. Demi kampung halaman kita, demi kepentingan yang kita miliki dan demi segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita semua. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat salah satu tangannya dan berkata, aku akan ikut bersama kalian semua melakukan ekspedisi timur ke daratan Oertir. Seluruh daerah di daratan Oertir yang kita lewati, tidak akan ada satupun yang akan tetap hidup. Kita gunakan tulang belulang Damar dan yang lainnya untuk disembahkan pada jiwa-jiwa rekan-rekan kita semua. Ini adalah pidato perang Dewa Utama, pidato untuk mengajak orang-orang untuk bertindak. Di bawah stimulasi dari kekuasaan perang, semua orang langsung menjadi sangat bersemangat. Ekspedisi Timur. Balas dendam, bunuh Damar. Ekspedisi Timur, balas dendam, bunuh Damar. Ekspedisi Timur, balas dendam, bunuh Damar. Suara raungan terus bergema di seluruh pegunungan Lagiri. Ditambah dengan hujan darah yang turun dari langit. Dalam sekejap tempat ini penuh dengan aura membunuh yang kuat. Benar sekali, selama beberapa hari terakhir, hujan darah ini tidak berhenti sama sekali.
Ini adalah daratan magna. Kematian para ahli bela diri tingkat dewa akan menyebabkan perubahan antara langit dan tanah. Dewa utama melihat ke arah kerumunan orang yang terlihat sangat bersemangat di bawah sana. Dia lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, berangkat. Segera setelah itu, di bagian bawah istananya yang raksasa itu, beberapa ras raksasa yang merupakan ahli bela diri tingkat dewa itu mengangkat tandu besar tersebut di pundak mereka dan bergerak maju ke depan. Agreya membawa sebuah pedang panjang di balik punggungnya. Sedangkan yang berada di sampingnya adalah sekumpulan ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Mereka semua menghadap ke arah timur dan mulai bergerak maju. Di bagian luar kota 1000 monster, binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya mulai mundur ke segala arah. Pada saat ini, di atas binatang buas raksasa yang terlihat seperti seekor kuda itu, Damar dan yang lainnya sedang berdiri di sana. Aku sudah membubarkan semua binatang buas yang ada dan juga memberikan perintah pada binatang buas tingkat dewa untuk bergerak menuju ke arah timur, tapi, aku tidak tahu apakah mereka akan tiba atau tidak. Ujar Kirin. Pengendalian Kirin terhadap binatang buas hanya dapat dilakukan dalam jarak tertentu. Jika melewati jangkauan ini akan sangat sulit baginya. Di daratan Oirtir sana, sudah ada berapa banyak yang berkumpul? Tanya Damar. Selama beberapa tahun ini, aku terus mengelilingi daratan magna. Kali ini kembali ke daratan Oirtir, jumlah binatang buas tingkat dewa yang dapat aku kumpulkan seharusnya berkisar antara 100.000 sampai 200.000. Ujar Kirin. Jika hanya digunakan untuk menghadapi pasukan dari Istana Langit, jumlah segini sudah mencukupi. Tapi sekarang ini, masalah yang ada tidak hanya itu saja. Di pihak Dewa Utama, terdapat lebih dari 200.000 orang. Ini mungkin adalah sebuah angka yang sangat menakutkan dan pihak mereka memiliki formasi. Sedangkan di pihak Damar dan yang lainnya mereka hanya memiliki naluri untuk bertarung saja. Tidak peduli bagaimanapun, mereka yang seharusnya datang, akhirnya datang juga. Ujar Damar lalu berkata, sejak dulu, kita adalah orang-orang yang berkembang di tengah pertempuran dan pembunuhan. Setelah perang ini berakhir, setelah mengatakan sampai di sini, dia melihat ke arah Lilia dan Wendy lalu berkata, jika kita tetap hidup, aku akan membawa kalian kembali. Kembali ke bumi, kembali ke kota DH, kembali ke kota JC, hidup dengan damai dan stabil. Berharap di sisa kehidupan kita tidak ada lagi peperangan. Ayo kita pergi ke daratan Oirtir dahulu. Ujar Titan lalu melanjutkan, pertempuran kali ini sangat tidak mudah. Salah satu pihak, bahkan jika salah satu orang dari mereka kembali ke alam semesta mereka yang asli, maka akan memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh alam semesta. Dan Damar, pada akhirnya tetap tidak mencapai ranah Nirvana Realm. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menekan seluruhnya. Binatang buas itu mulai menerjang ke depan dengan cepat. Setelah 1 hari lewat, akhirnya mereka tiba di negara Blaze. Di dalam negara Blaze, Damar dan yang lainnya mengendarai puluhan pesawat dan bergegas berangkat menuju ke arah kota Galanos. Benar sekali, puluhan buah pesawat. Pesawat-pesawat ini dibuat oleh para ras kerdil. Sebagian besar ras kerdil juga dapat mengendalikannya karena itu tidak masalah bagi mereka untuk mengirimkan semua pesawat yang ada ke kota Galanos. Alasan Damar melakukan hal ini adalah karena dia ingin mempersiapkan untuk hal yang terburuk, yaitu, jika mereka kalah. Dia meluncurkan strategi bintang jatuh yang mereka gunakan ketika masih di bumi. Dia akan memilih sekelompok anak yang berbakat lalu menggunakan pesawat untuk membawa mereka dan meninggalkan daratan Oirtir, berangkat menuju ujung daratan magna, menuju ke tempat yang lebih jauh lagi. Puluhan pesawat itu menembus langit. Setelah 1 hari berlalu, terlihat pintu kota Galanos. Akhirnya Damar dan yang lainnya tiba di kota Galanos juga. Tepat setelah menyampaikan berita kepada Iman dan Riven, Riven segera memerintahkan Kirin untuk mengendalikan dan mengumpulkan seluruh binatang buas di daratan Artemisa. Dan mereka dengan cepat memulai rapat mereka. Di dalam ruangan ini, seluruh ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 berkumpul bersama. Orang-orang yang bisa berpartisipasi dalam rapat ini hanyalah ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 saja. Karena itu Titan, Hurai dan yang lainnya tidak ikut berpartisipasi. Selama sebulan terakhir ini cukup banyak orang yang bergabung dengan kita. Pada saat ini, Iman berkata, sekarang, mari kita bicarakan tentang kekuatan pasukan-pasukan kita. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan matanya dan berkata, pasukan binatang buas Kirin adalah kekuatan utama kita untuk melawan kekuatan utama dari Dewa Utama.
namun jika tidak ada kecelakaan, Dewa Utama pasti akan menyerang dengan 3 jalur pada saat yang sama. Selain itu, dia pasti akan dengan sengaja menyebarkan informasi ini pada kita. Binatang buas Kirin pasti akan diletakkan di tempat kekuatan utama tempat lawan berada. Iman melihat ke sekeliling lalu berkata, benua utama di daratan Oertir dan daratan Magna, berbatasan dengan 3 tempat, yaitu pegunungan Havane, Fire Canyon, dan juga daratan Artemisa. Tanpa diragukan lagi, daratan Artemisa seharusnya adalah tempat kekuatan utama pihak lawan berada. Iman berkata, hanya saja, sekarang ini aku masih belum dapat memahami bagaimana kekuatan tempur teratas pihak Dewa Utama dan bagaimana dia akan mendistribusikan pasukannya di ketiga tempat ini. Dan juga bagaimana kekuatan tempur puncak mereka terbentuk. Aku mengerti sedikit tentang itu. Ada satu penambahan orang yang memiliki kekuatan tempur ekstrim level step 3, dia adalah Paman Gafri yang berasal dari Pulau Iblis. Selain itu, tidak ada penambahan yang besar lainnya lagi. Sebagian besar yang mereka tambahkan adalah ahli bela diri tingkat dewa dalam jumlah besar dan ahli bela diri tingkat dewa atas. Mungkin ada sekitar ribuan orang. Begitu mendengar kata-kata Damar, semua orang langsung menarik napas dingin. Tapi raut wajah Iman justru masih terlihat sangat tenang lalu berkata, sekarang, justru kita yang tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi pihak lain, tapi keunggulan kita adalah kita memiliki pesawat yang kecepatannya sebanding dengan kecepatan cahaya. Kecepatan untuk saling mendukung juga sangat cepat. Di garis depan, orang yang dievakuasi juga sudah hampir selesai evakuasi. Setelah berkata sampai di sini, dia melihat ke arah Damar dan berkata, selain itu, pertempuran kita kali ini tidak dapat menjadi pertarungan yang berlarut-larut. Ada banyak orang yang dievakuasi dari kota Galanos, karena itu akan ada beban untuk aspek persediaan dan aspek lainnya. Karena itu, Iman berkata, Damar, kamu harus menemukan cara untuk segera melawan Dewa Utama dan mengalahkannya. Asalkan Dewa Utama mati, tingkat kemenangan pertempuran kita akan meningkat tinggi. Bersambung, 2399. Damar menganggukkan kepalanya, aku mengerti. Aku pasti akan sesegera mungkin mencari dia dan melakukan pertempuran dengannya. Raut wajah mereka semua langsung menjadi muram. Mereka sepertinya tidak dapat menyangka bahwa Iman ternyata akan memberikan tugas yang seperti ini pada Damar. Sedangkan Damar dan yang lainnya juga tidak menolak sama sekali. Tugas-tugas kalian, aku akan membaginya pada saatnya tiba. Iman menarik napas dalam-dalam dan berkata, medan pertarungan frontal, daratan Artemisa. Tempat ini akan dipimpin dan dikendalikan oleh Riven. Kemudian, pada saat ini, Damar melihat ke arah Iman, lalu memberi bahasa isyarat yang digunakan oleh Night Watcher yang berarti, di antara kita mungkin terdapat mata-mata. Iman mengerutkan keningnya kemudian berkata, untuk detail pembagian personel dan pembagian tempatnya, akan aku beritahu pada kalian nanti. Sekarang semua orang pergi bersiaplah terlebih dahulu. Kita harus segera bergegas ke garis depan. Untuk medan perang mana yang akan kalian tuju, orang yang bertanggung jawab di setiap tempat itu akan mendatangi kalian. Ujar Iman. Baik, semua orang langsung pergi untuk bersiap-siap. Ketika semua orang pergi keluar, Iman baru menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu yakin? Damar menganggukkan kepalanya. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, kemungkinan besar itu benar, hanya saja aku tidak memiliki cara untuk mendeduksi siapa orang itu. Tapi aku merasa, kemungkinan besar, adalah orang-orang yang kita temui setelah pertempuran di pegunungan Lagiri. Iman mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, memang tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Setelah mengatakan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, kita harus segera menganalisisnya dan menemukannya. Hanya saja, untuk sekarang ini, yang paling penting adalah menemukan cara untuk mengetahui rute-rute yang akan digunakan oleh orang-orang Istana Langit itu. Tapi ketiga medan perang frontal ini terlalu sulit untuk dipertahankan. Iman berkata, kita sekarang, selain pasukan binatang buas, kira-kira ada sekitar 10.000 ahli bela diri tingkat dewa ke atas. Damar bertanya dengan wajah heran, ada hampir 10.000 orang yang bergabung dengan kita. Faktanya, orang yang tidak puas dengan Istana Langit tidaklah sedikit dan ada beberapa dari antara mereka yang tidak takut mati. Iman berkata, kita harus bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Damar menganggukkan kepalanya. Dia menatap ke arah Iman dan berkata, rencanamu seperti apa? Rencanaku adalah aku akan menjaga satu jalur sendirian. Iman berkata,
Aku akan membawa 10.000 orang dan menjaga jalur itu sendirian, berjaga di pegunungan Havane. Kemudian, di Fire Canyon sana, akan diserahkan pada Aurora, lalu Bizu dan Sifne. Tempat ini adalah daerah zona api membara. Aurora akan menjadi sosok yang tidak terkalahkan di tempat ini. Iman berkata, jika dewa utama tidak ada, tidak akan ada kekuatan kekuasaan, dan jika kekuatan utama pihak lawan tidak menyerang tempat itu, mereka bertiga pasti akan memiliki kesempatan untuk menjaga tempat itu. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, 3 orang, apakah itu tidak terlalu sedikit? 3 orang juga bisa berarti mobilitasnya relatif tinggi karena itu jumlah ini tidak termasuk sedikit. Sedangkan Riven membawa orang-orang yang tersisa dan melawan di garis depan di daratan Artemisa. Iman berkata, si Riven itu, dia adalah seorang jenius dalam bidang militer. Damar menganggukkan kepala lalu berkata, kalau begitu, bagaimana dengan kita? Kita juga ikut melawan di garis depan. Tidak, Iman berkata, kalian paling utama memang akan berada di baris depan, tapi tugas kalian bukanlah menyerang langsung ke depan, tapi adalah pemenggalan. Oh, raut wajah Damar sedikit berubah dan bertanya, pemenggalan. Benar sekali, Iman berkata, ini adalah sebuah perang yang tidak setara. Kita tidak bisa tidak mengakui bahwa peluang kita untuk menang sangat rendah. Jika dewa utama sudah pulih, peluangmu untuk menang melawannya juga akan menurun lagi. Karena itu, selama beberapa waktu ini, aku dan Riven telah memikirkannya, dan menaruh semua harapan kami padamu. Damar mengerutkan kening dan alisnya dalam-dalam. Tidak peduli jalur yang manapun yang diambil, kita hanya bisa menunda-nunda waktu. Iman berkata dan baris depan, semuanya itu adalah untuk menciptakan sebuah peluang. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, berapa banyak binatang buas yang mati, semuanya dapat dijadikan kesempatan bagi kalian untuk mengelilingi dan membunuh dewa utama. Setelah mengatakan sampai di sini, dia menghela napas panjang dan berkata, ini juga adalah satu-satunya kesempatan kita untuk dapat memenangkan pertempuran kali ini. Tekanan yang ada di pundak Damar tiba-tiba menjadi meningkat. Jika menghitung waktu yang ada, dewa utama kemungkinan besar sudah pulih sepenuhnya. Sedangkan di dalam tubuhnya, perubahannya tidak begitu kentara. Jika Chi di dalam tubuhnya telah berevolusi sepenuhnya mungkin saja dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Aku mengerti. Aku mengerti. Pokoknya aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, ujar Damar. Iman mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, selain itu, aku selalu merasa bahwa ada titik balik dalam pertempuran kali ini. Damar melihat ke arahnya dan bertanya, titik balik seperti apa? Master Morte, Iman berkata, untuk membunuh dewa utama, Tetua Morte telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun lamanya. Tapi sejak datang ke sini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku selalu merasa, dia tidak terlihat sesederhana yang terlihat mata kita. Damar menganggukkan kepalanya, kemudian merenung sejenak dan berkata, kita coba lihat saja dulu pada saatnya tiba nanti. Racun yang dia miliki itu nanti mungkin bisa coba digunakan. Lalu, aku juga sedang memikirkan sebuah cara yang lain. Iman berkata, tentang Stargate. Orang yang memenjarakan Stargate adalah orang-orang dari klan penjaga pintu. Sekarang dewa utama sedang bertempur di bawah sini. Yang berarti, tempat Stargate berada, seharusnya hanya dijaga oleh satu kakek tua itu sendiri saja. Iman berkata, aku sedang berpikir, apa mau membiarkan kamu pergi menyelamatkan Stargate terlebih dahulu. Mungkin saja, Stargate nanti dapat memberi bantuan dalam perang ini. Ekspresi Damar menjadi berubah dan berkata, jika kamu tidak mengungkit tentang masalah ini, aku hampir saja melupakannya. Benar juga, mungkin saja aku bisa pergi ke Istana Langit dan melihat-lihat keadaan di sana. Ya, selama beberapa saat ini, perhatian mereka semua terfokus pada dewa utama sendiri saja. Setelah dewa utama menyebarkan informasi bahwa dia akan melakukan ekspedisi timur, tekanan yang diberikan pada mereka menjadi terlalu besar. Damar bahkan tidak memikirkan tentang masalah Stargate sama sekali. Kita tidak punya banyak waktu yang tersisa. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, kamu cepat pergi sana. Setelah mengatakan sampai di sini, dia merenung dan berkata, orang-orang yang lain, bagi menjadi beberapa bagian lalu mengendarai pesawat, dan bergegas menuju ke garis depan. Kemudian dia melihat ke arah Damar dan berkata, kalau kamu dapat menyelamatkan Stargate, setelah itu, kamu pergilah ke daratan Artemisa secepat mungkin. Tunggu sampai ada kesempatan.
Asalkan Riven dan yang lainnya dapat menahan pasukan garis depan Dewa Utama, kamu langsung menyerang Dewa Utama secepat mungkin. Oke, Damar menganggukkan kepalanya. Dia berjalan keluar dari ruang rapat. Setiap perintah diturunkan pada orang-orang secara diam-diam. Bizu, Aurora dan Sivne, 3 orang ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 berangkat menuju ke Fire Canyon. Iman secara pribadi memimpin 8.000 ahli bela diri tingkat dewa berangkat menuju ke pegunungan Havane. Kemudian orang yang tersisa, semuanya mengikuti Riven dan berangkat bersama menuju ke daratan Artemisa. Sedangkan, garis pantai ini benar-benar terlalu panjang, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan seluruh tempat di garis pantai secara sepenuhnya, dan hanya dapat menyuruh orang-orang yang berada di garis pantai untuk mundur. Jika para pasukan Istana Langit muncul, mereka baru akan membuat rencana yang lainnya. Sedangkan Damar, saat ini sedang membentangkan Skywing sendirian terbang menuju ke arah Istana Langit sana. Bersambung, 2400. Istana Langit telah lama dihancurkan menjadi debu, tapi bagi seorang Damar, Istana Langit masih sangat mudah ditemukan. Di dalam tubuhnya terdapat kekuatan dari Stargate, karena itu dia dapat merasakan dengan jelas di mana Stargate itu berada. Setelah menghabiskan setengah hari, di kejauhan sana, Damar dapat melihat sebuah menara yang sedang memancarkan cahaya bintang. Di atas Istana Langit yang sudah hancur itu, menara itu mengapung di antara langit berbintang, seolah-olah bagaikan sesuatu yang abadi dan tidak akan pernah punah. Gisda sedang duduk di puncak menara saat ini. Dia terlihat menggerutu seolah-olah sedang menantikan hal tersebut. Sedangkan si pria tua sedang duduk di bawahnya. Dia menengadahkan kepala dan melihat ke kejauhan sambil mengernyitkan dahi. "Pak Tua," seru Gisda, "si naga sudah datang. Sepertinya kamu sudah selesai digunakan oleh Dalman." Si pria tua menggelengkan kepalanya. "Digunakan? Aku bukan digunakan, tetapi kami saling menggunakan satu sama lain." Gisda tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengucapkan sesuatu. Tapi Dalman sebenarnya saat ini sudah tidak peduli apakah aku terikat atau tidak. Sekarang dia tampaknya merasakan ancaman Damar terhadap dirinya. Jadi dia berharap bahwa aku akan membuka lorong langit berbintang. Jika aku melakukannya, maka dia bisa mengirim Damar untuk pergi dari tempat ini. Selain itu, kamu sudah ditinggalkan oleh Dalman, lanjutnya. Si naga akan membunuh kamu ketika dia datang ke sini, jadi aku bisa melepaskan diri dari ikatan. Setelah itu, lorong antara dua dunia akan terbuka. Si pria tua menengadahkan kepala dan bergumam, "Sudah ditinggalkan, ya." "Si naga, sudah tiba," seru Gisda lagi. Dia mengangkat wajah mungilnya dan melihat ke arah kejauhan. Kemudian dia berteriak dengan suara lantang, "Naga, apakah kamu datang untuk menyelamatkan aku? Naga, apakah kamu datang untuk menyelamatkan aku?" Damar pun bergegas mendekat dari arah yang sangat jauh. Pria itu perlahan-lahan mendarat di atas sebuah meteorit yang mengambang di udara. Dia melihat ke gadis kecil tersebut yang berada di atas dan berkata, "Jika aku menghabisi pria tua ini, apakah aku bisa menyelamatkan kamu?" Seru Gisda, "Cepat bunuh dia, Damar. Cepat bunuh dia, dan kamu bisa menyelamatkan aku. Aku bisa membuka lorong dan mengantar kamu pulang ke duniamu." Ekspresi wajah Damar seketika berubah. Kemudian dia melihat ke arah si pria tua. Tetua itu perlahan mulai melayang di udara. Sayap terbang yang ada di punggungnya juga terbentang secara berangsur-angsur. Dia juga memiliki beberapa bulu di sayap terbangnya itu. Si pria tua melemparkan pandangannya ke arah Damar. Energi Cihin yang juga mengalir di tangannya. "Damar, kamu bukan merupakan bagian dari dunia ini," ucap si pria tua. "Jadi apakah kamu berpikir bahwa melepaskan Stargate adalah suatu hal yang baik? Ini adalah janjiku kepada dia. Aku sendiri selalu menjadi seseorang yang cukup jujur dan dapat memegang janji. Oleh karena itu, aku pasti akan melepaskan dia," jawab Damar sambil tersenyum. "Kamu pikir melepaskan Stargate adalah hal yang baik?" tanya si pria tua dengan nada datar lagi. "Pembukaan Stargate akan membuka lorong antara reruntuhan dan dunia kita. Jika seperti itu, maka dunia akan benar-benar berantakan dan kacau." Raut wajah Damar seketika berubah. "Reruntuhan apa itu?" "Sebuah tempat yang sangat ekstrim dan kejam di dunia," jelas si pria tua. "Jika aku menyelamatkan dia dan Stargate terbuka, maka hal seperti itu akan muncul," tanya Damar lagi. Gisda langsung menyanggah pernyataan tersebut. "Lepaskan aku, naga, dia membohongi kamu.
Aku bisa menahan hal-hal seperti itu setelah aku tidak dipenjara, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar. Ekspresi wajah si pria tua seketika berubah. Dia melihat bahwa cara yang dia gunakan tidak berhasil. Lalu dia berkata lagi, aku adalah anggota terakhir dari klan penjaga pintu. Begitu aku mati, nanti Stargate tidak akan bisa ditutup lagi. Bukankah masih ada satu anggota klan penjaga pintu yang masih hidup? Semuanya akan baik-baik saja jika masih tersisa satu orang lagi, tambah Damar sambil tersenyum lebar. Aku justru merasa sangat penasaran. Mengapa kamu sendirian berada di tempat ini? Mengapa Dewa Utama tidak membawa kamu bersama dengan dirinya? Si pria tua sejenak termangu. Dia menarik napas panjang dan berkata, selain kematian, aku sudah lama tidak bisa pergi dari sekitar ibu kota istana. Aku mengurung Stargate serta diriku sendiri. Dewa Utama telah membuang kamu. Tanya Damar lagi. Benar, jawab si pria tua. Kamu telah menghasilkan ancaman terhadap dirinya. Dia selalu berhati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengambil risiko apapun. Jadi dia sudah tidak peduli jika kamu membuka Stargate dan pergi dari sini atau tidak. Bahkan, kepergian kamu dari dunia ini juga merupakan hal yang baik. Damar kemudian kembali bertanya, lalu mengapa dia sebelumnya ingin menguasai Stargate? Dia tidak ingin orang-orang dari duniamu itu untuk datang ke sini, jelas tetua itu. Sebagian besar orang yang datang dari dunia kalian memiliki karakteristik unik. Jika salah satu dari kalian tidak mati, maka itu mungkin akan menjadi ancaman bagi dirinya di masa depan nanti. Dewa Utama sungguh sangat pengecut. Seru Damar, jadi jika aku ingin membuka Stargate, maka aku harus membunuh kamu dulu. Si pria tua terdiam. Naga, seru Gisda pada saat itu. Habisi dia, lalu aku akan memberikan kamu hadiah yang sangat besar dan luar biasa setelah kamu dan aku menggabungkan jiwa kita berdua. Aku jamin kamu bisa membunuh Dalman. Ekspresi wajah Damar seketika berubah. Hadiah apa? Kamu akan tahu hadiah itu setelah kamu menyelamatkan aku. Gisda terkekeh-kekeh. Damar mengangguk setuju. Kemudian dia melihat ke arah pria tua dan perlahan menghunus Dragon Sword yang ada di punggungnya. Patua, mari kita bertarung. Si Patua menarik napas panjang. Dia sudah pernah melihat pertempuran di antara pria itu dengan Dewa Utama sebelumnya. Jadi tetua itu sangat tahu bahwa Damar yang sekarang seharusnya bukan lawan yang tepat bagi dia. Namun dia tidak bisa melakukan apapun. Saat Istana Langit dihancurkan dan Dewa Utama membuang dia begitu saja, dia tahu bahwa cepat atau lambat hari ini pasti akan tiba. Bahkan ini semua sudah di luar dugaannya bahwa hari ini akan datang begitu lama. Dia perlahan menghunuskan sebuah pedang panjang dan energi Qi Yin yang mengalir di sekitarnya. Kalau begitu, datanglah kepada aku. Kamu juga tidak mungkin bisa menang dari pertempuran ini. Saat si pria tua selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Damar bergerak dengan sangat cepat bagaikan angin kencang. Lalu dalam sekejap mata, pria itu sudah hampir berada di depan matanya. Pada saat yang sama, Damar sedikit menyengir dan berkata, belakangan ini, aku telah mempelajari sebuah jurus yang cukup bagus. Jadi aku akan mencoba jurus itu kepada kamu. Bunga mimpi, serunya. Lalu dia langsung mengayunkan pedang panjangnya. Kekuatan teknik bela diri yang mengerikan digabung dengan dao kehancuran. Dua kekuatan tersebut dalam sekejap langsung meledak. Energi Qi Yin yang mengalir di sekitar tubuh si pria tua. Lalu dao keseimbangan menghentikan tebasan pedang Damar. Namun pada saat itu, ribuan konfeti melayang di udara dan berubah menjadi bunga-bunga segar yang bermekaran. Bunga segar tersebut terlihat sangat nyata dan mirip dengan bunga segar pada umumnya. Itu adalah jurus milik Claretta. Namun Damar merasa bahwa jurus itu juga sangat cocok dengan dirinya. Claretta menggunakan jurus bunga mimpi untuk melakukan penyerangan, dan efek kebingungan dari jurus itu sangat kuat. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana Claretta akan melancarkan serangan dengan jurus tersebut. Namun Claretta merupakan pemilik dari karakteristik magis. Dia juga hanya memiliki satu karakteristik magis. Meskipun efek kebingungan itu sangat kuat, pada saat yang sama dia juga tidak memiliki cara untuk memaksimalkan serangan. Bersambung.